Dia adalah Mesias. Mesias artinya anak Allah. Mesias bukan berarti yang diurapi, tetapi Mesias yang sekarang yang diketahui oleh orang-orang pada masa itu adalah anak Allah. Anak Allah yang jelas ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus tampil sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai kalau istilah kasarnya adalah sebagai jelmaan Allah. Karena nubuat para nabi telah mengatakan bahwa Tuhan atau Elohim itu akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Dia akan datang dalam diri seorang anak dari tunas Daud. Jadi kalau kita ingin menelusuri siapa Yesus ini sudah jelas. Karena apa yang terjadi pada Yesus itu berdasarkan nubuat-nubuat yang sudah ditulis bahwa dialah anak Allah itu, dialah sang juru selamat itu, dan dialah Allah itu sendiri. Jadi untuk mengetahuinya bagaimana caranya, ya lihat saja karena dia sudah naik ke sorga dan malaikat mengatakan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya kan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Yohanes 14. Jadi kekuatan kita orang Kristen adalah bahwa kita mempunyai Allah yang nyata, Allah yang kita tahu kepada siapa kita menyembah, Allah yang pernah ada dan bahkan pernah merasakan sakit derita kita sebagai manusia. Bahkan dia menderita lebih parah lagi daripada kita. Dia pernah dibunuh, dia pernah dihakimi, dan dia pernah mati dan mencurahkan darahnya. Tetapi ingat, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah anak Allah yang artinya anak tunggal Bapa, yang artinya firman atau Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan dia telah naik ke sorga. Pengharapan kita bagi orang-orang Kristen adalah kita mempunyai Tuhan yang nyata, yang real, dan kita tahu kepada siapa kita menyembah. Itulah harapan kita sebagai orang-orang percaya. Itu saja. Gitu. Oke, saya melanjutkan dengan tema yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Uti, sangat menarik sekali. Saya salut sekali dengan Bu Uti, senior saya ya, karena beliau juga lebih dalam usia juga lebih dewasa, bahkan dalam segi rohani jauh lebih dewasa daripada saya, dan saya juga banyak belajar lagi dari Ibu Fadilah, dan pokoknya kalian sama-sama belajar Bu Fatimah. Iya, saya bangga banget. Saya bangga terutama gini, kenapa saya sangat bangga menjadi seorang yang percaya saat ini, karena melihat kalian itu membuat saya semakin bangga lagi dengan Tuhan Yesus gitu. Begitu dahsyatnya Tuhan Yesus membawa kita sampai kepada terang yang sebenarnya. Ya, dulu kita benar-benar di dalam kegelapan, itu sebabnya kita selama ini hanya meraba-raba. Ya, yang ada di otak kepala kita selalu hanya mungkin ini, mungkin itu, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Itu orang itu nggak mungkin masuk surga, itu pasti neraka. Nah, tapi hanya mungkin. Nah, isinya katanya. Karena kita ada di dalam kegelapan, itu sebabnya kita selama ini hanya mereka-reka dan hanya berharap-harap, mudah-mudahan, dan pokoknya hanya merekayasa. Bahkan karena ketidaktahuan kita lebih cenderung memfitnah saudara kita yang Kristen, ya kan? Nggak tahu kenapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu yang kita hina, tetapi nggak tahu kenapa Kristen yang paling dibenci. Ternyata, ya, usut punya usut. Kitab kita ini kan memang ada menyangkut pautkan dengan kitabnya orang Kristen, ya pantesan selalu berurusan dengan pikiran kita selalu timbul kebencian terhadap Kristen. Ternyata di dalam kitabnya sudah ada gosip yang mengatakan kita Kristen katanya akan membenci mereka sebelum mereka bisa masuk Kristen, katanya gitu kan. Nah, inilah gosip yang harus kita luruskan. Oke lah, kalau misalnya mengklaim bahwa Elohim, bahwa Adonai, bahwa Hasim itu adalah Tuhan saya yang sama misalkan. Dilihat dulu ciri-cirinya benar apa tidak. Iya kan? Dilihat dulu visi, misi, dan karakternya sama apa tidak. Kan gitu. Kalau cuman hanya mengatasnamakan itu Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan yang Esa. Betul. Emang Kristen nggak nyembah Tuhan yang Esa? Kristen juga menyembah Tuhan yang Esa. Kalau hanya mau mempercayai Tuhan yang Esa, kenapa harus keluar dari Kristen?
Mhm, Amin. mhm. Nah, yang perlu diketahui, Tuhan yang Esa itu yang bagaimana sih? Kan gitu. Kenapa harus terlampir, tercatat ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus? Ini bicara tentang karyanya, agar semua orang itu tahu, ya. Ini bukan bicara tentang nama pribadinya, tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi ini bicara tentang karyanya yang luar biasa, ya. Ketika dia belum hadir di dalam pribadi wujud manusia, gitu loh. Jadi gelarnya itu disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Tetapi kita juga menyembah Tuhan yang Esa. Nah, banyak teman-teman kita nih yang selalu menuduh yang bukan-bukan, keluar dari Kristen hanya melihat Markus 12 ayat 29 katanya sesembahan mereka. Kita lihat dulu. Mereka berusaha meraih sebanyak mungkin pengaruh dari masyarakat dengan segala sesuatu yang masuk akal bagi masyarakat di zaman itu. Ingat, itu 1700 tahun yang lalu. Bila Anda kembali kepada Trinitas, artinya Anda kembali kepada pemikiran purba. Saudaraku, sejak konsep Trinitas dideklarasikan, maka terjadi pertentangan yang begitu rupa. Gereja kemudian menutup Alkitab bagi orang awam. Gereja menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata, dan orang awam tidak boleh mengaksesnya. Hanya para imam yang disumpah yang boleh membacanya. Dan kalau para imam ini berani berpikiran berbeda daripada yang telah diajarkan, termasuk terutama tentang Trinitas, maka para imam ini akan dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Jadi saudaraku, mari kita kembali kepada yang tertulis 1 Korintus 4 ayat 6. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Yesus sudah meneladani kepada kita. Ia berkali-kali berkata, ada tertulis, ada tertulis. Seperti yang difirmankan oleh para nabi. Jadi kalau Yesus sendiri yang adalah Al-Elohim mengajarkan kepada kita untuk setia kepada yang tertulis, bahkan para rasul pun tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bagaimana bisa gereja mengajarkan Trinitas dan memaksakan konsep Trinitas ini kepada jemaat? Sedangkan pengakuan kita untuk bisa diselamatkan bukanlah mengakui Trinitas, melainkan mengakui Yesus adalah Tuhan, Kurios. Bahkan syarat keselamatan bukan mengakui Yesus sebagai Elohim, melainkan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS, kali ini membahas sebuah tema yang cepat saja. Judulnya begini: Pendeta kambing mabuk, Tritunggal juga sah. Wahai para jemaat di seluruh Indonesia, dengar apa kata pendetamu, pendeta kambing mabuk, Tritunggal juga sah. Ayat Alkitab menulis 1 Timotius 3 ayat 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Kalau Kristus itu artinya Yesus sudah naik ke surga. Ya. Kristus Yesus itu Kristus sudah naik ke surga. Artinya sudah sebagai Allah, ya. Jadi Allah yang esa itu pasti mutlak Yesus Kristus, bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal kok esa, makanya pendeta kambing mabuk agama. Penyesatan luar biasa, ya. Yang mengatakan bahwa Tritunggal juga esa. Gelarmu yang berderet-deret useless, gitu. Gelar tenda biru, gelar tikar, gelar selimut, gelar kasur. Mabuk agama. Tritunggal kok sah? Mana ayat Alkitabnya? Ayat Alkitab mengatakan yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu esa, Allah juga esa. Makanya Kristus Yesus Allah. Seperti kami, gitu, menyembah Yesus Allah yang benar. Itu baru benar. Bukan pendeta kambing mabuk, Tritunggal kok esa. Mabuk agama itu.
mendirikan kebenaran sendiri. Wahai para jemaat Kristen Indonesia, sadar kamu sudah ditipu sama pendeta kambing mabok yang mengatakan bahwa Tritunggal Esa. Tritunggal kok esa? Yang esa adalah Yesus Kristus. Ya, valid ya? Jadi jangan mau disesatkan oleh pendeta kambing mabuk jurusan neraka. Tritunggal kok esa? Mana ada Tritunggal? Ya udah, Tritunggal nggak ada di Alkitab, tambah-tambahin lagi Tritunggal juga esa. Allah itu esa. Esa pasti satu, tidak pernah tiga, tidak pernah Tritunggal. Ya, Allah yang esa adalah Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa, demikian pula Kristus Yesus juga esa. Very clear ya? Jadi yang mengklaim Tritunggal juga esa itu pendeta kambing mabok. Di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa.